Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdhali rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, kesempatan sehingga pada saat ini kita semuanya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bernafas dengan bebas. Kita semuanya masih bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati berbagai macam rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tindak tanduk beliau selalu menjadi acuan bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini. Sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang derajat yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu darajatul ihsan. Di mana cinta mengambil alih semuanya. Cinta menempatkan posisi kita di posisi yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita semuanya akan membahas beberapa perihal yang menghambat kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua tahu pada umumnya manusia ini merasa sangat berat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga malas ketika diajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita sepakat dengan satu hal, satu jawabannya, itu apa? Karena Allah membekali kita semuanya dengan hawa nafsu. Ada berapa orang yang mana mungkin hawa nafsunya lebih dominan, sehingga hari-harinya, waktunya selalu dipenuhi dengan kebermaksiatan dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa orang yang mana hati nuraninya ini lebih dominan untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya, sehingga hari-harinya pun, detiknya, waktunya selalu diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya iman, Islam, ihsan adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Banyak sekali ayat dan juga dalil yang mengatakan tentang itu. Salah satunya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuthi'ukum fi katsirin minal amr la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah, sesungguhnya tengah-tengah kalian ini ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Rasulullah menuruti semua kemauan kalian, niscaya kalian semua akan mendapatkan kesulitan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian semua mencintai keimanan dan menjadikan iman itu menjadi sesuatu yang indah dalam hati kalian semuanya. Dan Allah pun menjadikan kalian semuanya membenci sebuah kekufuran, membenci sebuah kefasikan, membenci sebuah kedurhakaan dan kemaksiatan. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat jalan yang lurus. Sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya sesuatu yang kita sebut sebagai iman, Islam dan juga ihsan ini
bisa kita nikmati. Dan dengan izin Allah, Allah menjadikan para sahabat ketika Rasulullah hidup, menjadikan mereka semuanya mencintai keimanan. Sehingga Masya Allah, keinginan mereka untuk berbuat baik sungguh begitu besar, mengalahkan apapun juga. Maka dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Dari hadis di atas, Rasulullah telah menjadikan 3 kriteria atau memberitahukan 3 kriteria untuk kita semuanya. Seseorang itu akan bisa merasakan nikmatnya iman kalau dia benar-benar memegang teguh 3 hal ini. Yang pertama, barang siapa yang ridho dan ikhlas Allah menjadi Tuhannya, maka dia juga harus ridho Allah menjadi Tuhan yang harus dia taati kapanpun dan dimanapun itu. Yang kedua, barang siapa yang ridho syariat ajaran agama Islam menjadi tata cara hidupnya, berarti dia juga harus ikhlas Islam menjadi agamanya. Yang ketiga, barang siapa yang ingin menjadi ahli surga, maka dia juga harus ridho ajaran Nabi Muhammad pun menjadi tolak ukur bagi dia berbuat semasa hidup di dunia ini. Sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 hal di mana jika salah satu di antara kita memilikinya, maka insya Allah kita semuanya akan bisa merasakan kenikmatan iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, di mana Allah dan Rasulnya dia cintai melebihi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia mencintai seseorang tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Yang ketiga adalah dia benci ketika akan kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci ketika akan dilemparkan ke api neraka. Ma'asyiral mu'minin, sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi polemik besar, pertanyaan besar adalah mengapa masih banyak daripada kita semuanya yang merasa enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasa tersiksa ketika diajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi salah satunya adalah kita. Naudzubillahi min dzalik. Pertanyaan yang kedua adalah, lantas di manakah letak kenikmatan iman tersebut? Sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya sesuatu yang sama, fenomena yang sama juga terjadi pada tubuh manusia. Jika tubuh manusia merasakan sakit, maka semuanya akan berasa tidak enak. Makan pun tidak enak, jajan pun juga terasa pahit. Kita mau dikasih suplemen atau obat apapun juga tidak akan enak. Soto terasa pahit, nasi goreng terasa pahit, pecel pun terasa pahit. Bahkan minuman yang segar, es campur, es doger, es degan, dan lain sebagainya, semuanya akan terasa tidak enak, terasa pahit. Karena apa? Tubuh kita merasakan sakit. Fenomena itu juga yang terjadi pada hati manusia. Jika hati seseorang ini merasakan sakit, mentalnya sakit, jiwanya sakit, maka apapun yang dilakukannya tidak akan pernah terasa nikmat dan juga lezat. Meskipun dia diberikan multivitamin atau hal apapun yang bisa membuat dirinya enak, maka selamanya tidak akan pernah enak. Maka ini sesuatu yang harus kita atasi. Penyakit ini harus kita singkirkan. Jika tidak, maka selamanya kita akan terjerumus kepada kondisi yang tidak nyaman. Kita selamanya akan terjerumus kepada kondisi di mana kita semuanya akan benar-benar jauh dari Allah dan juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita mengobati hati yang sakit?
Ma'asyiral mukminin, sahabat mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Ighatsatul Lahfan, beliau menerapkan 3 teori dasar untuk menyelesaikan permasalahan ini, di mana 3 teori ini pun diberlakukan di dalam dunia medis. Para dokter pun juga memberlakukan 3 tahap ini untuk mengatasi pasien yang sedang sakit. Yang pertama adalah hifdzul quwwah, menjaga kekuatan. Seorang dokter ketika mengobati pasiennya, pasti dia akan menyarankan kepada pasiennya agar tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh nutrisi dan juga gizi. Dia menyarankan agar si pasien tidak stres dan lain sebagainya. Mengapa hal itu dilakukan oleh dokter? Semata-mata karena dokter ingin menjaga kesehatan si pasien dalam jangka waktu yang sangat panjang. Itu pun juga yang terjadi kepada hati. Ibnul Qayyim menjelaskan, jika hati seseorang sedang sakit, maka jiwanya dan mentalnya juga akan sakit. Lantas bagaimana caranya kita mengobatinya? Caranya dengan membuat atau menjadikan ilmu kita bermanfaat. Memaksa diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi paksa diri kita untuk mendalami keilmuan agama Islam. Paksa diri kita untuk mendengar nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jika badan kita malas, paksa. Ajak badan kita, ajak fisik kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, hifdzul quwwah. Kemudian yang kedua adalah al-himayatu 'anil mu'dzi, atau si dokter menyarankan kepada pasien untuk tidak melanggar pantangannya. Supaya apa? Supaya si pasien tidak terjangkit penyakit baru, atau hal ini bisa memperparah kondisi si pasien. Seorang dokter pastinya akan berikan pantangan kepada si pasien ketika si pasien sakit. Maka jika pantangan ini dilanggar, maka kondisi ini pastinya akan memperburuk kesehatan si pasien. Begitu pula yang terjadi pada hati seseorang yang sedang sakit. Ada pantangan-pantangan yang harus dijauhi. Jika itu dilanggar, maka niscaya dia akan semakin jauh dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Caranya dengan cara apa? Pantangannya adalah jangan sampai melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan diri kita sejauh mungkin dari maksiat dan juga perbuatan dosa. Yang ketiga atau yang terakhir, istifragul mawad al-fasidah, menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri pasien. Pastinya seorang dokter akan memberikan resep dan juga obat kepada pasien. Supaya apa? Penyakit yang ada dalam dirinya bisa hilang, bisa hancur dan lain sebagainya. Itu ikhtiar dia sebagai seorang manusia. Seorang yang sakit hatinya pun sama. Jika seseorang yang mendapat sakit di hatinya, ataupun mentalnya, ataupun jiwanya, jika dia terus bermaksiat kepada Allah, maka niscaya dia akan selamanya terkena penyakit itu. Caranya apa? Minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kesalahannya harus ditutupi dengan membayar kafarat, maka segera dia harus membayarkan hal itu. Jika itu berhubungan dengan hablum minan nas, dengan manusia yang lain, maka dia harus bergegas, segera memohon maaf kepada orang tersebut. Sahabat mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, resep yang diberikan seorang dokter kepada pasien pasti akan berbeda-beda. Itu semuanya menyesuaikan dengan jenis penyakit si pasien dan juga tingkat keparahan yang diderita oleh si pasien. Maka dokter pun juga akan melakukan tindakan lebih lanjut jika dirasa si pasien ini penyakitnya semakin parah. Dengan cara apa? Mungkin akan dirujuk ke ruang ICU, mungkin akan dirujuk di ruang CCU, mungkin akan diberikan sebuah ruangan khusus atau kita bilang sebagai isolasi. Bahkan jika perlu, dokter akan melakukan treatment khusus, yaitu apa? Operasi ataupun
memotong bagian anggota tubuh tertentu. Hal itu jugalah yang berlaku kepada kita. Jika seseorang telah melanggar syariat agama Islam jauh dan semakin parah, maka dalam syariat agama Islam diberlakukan yang namanya hukum had. Ada kisos, ada rajam, ada pengasihan, dan lain sebagainya. Maka kita semuanya tidak boleh egois. Maka kita semuanya nggak boleh semena-mena mengatakan dokter ini jahat nih. Seenaknya dia melakukan amputasi, seenaknya dia melakukan operasi dan lain sebagainya. Itu semua ikhtiar dokter. Dilakukan supaya apa? Penyakitnya supaya tidak semakin parah. Dan itu berlaku kepada hati kita juga. Jika kita melanggar terlalu jauh syariat agama Islam, maka jangan salahkan agama Islam. Jangan salahkan syariat agama Islam jika nanti kita semua terkena imbasnya. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah dan juga hadis Rasulullah SAW dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Di penghujung ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mumpung kita semuanya berada di bulan suci Ramadan, mari sebelum kita masuk lebih jauh di bulan Ramadan, bersihkan dulu hati kita. Sucikan dulu hati kita. Lakukan ikhtiar, treatment, istighfar, mohon taubat, meminta ampun kepada saudara-saudari kita. Supaya apa? Supaya hati kita lebih bersih. Sehingga dengan hati yang bersih akan memudahkan kita semuanya untuk bisa merasakan kenikmatan iman. Jika iman sudah berasa nikmat, maka kita akan mencapai derajat ihsan di mana kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mugab dan para hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan setiap aktivitas kita aktivitas yang bernilai ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah waktu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang di sekitar kita semuanya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan juga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai amal jariah kita semuanya dan hidup kita menjadi lebih bermakna. Dari mulai sekarang hingga nanti kita akan bertemu Allah dengan keadaan husnul khatimah. Sekian dari saya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.